Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur pada pagi hari ini kita boleh datang untuk sama-sama kita beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di gereja kita, Gereja Pok Dasana Indah. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman, dan kita memakai liturgi model M1 yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Lukas Labiro. Untuk minggu ini, minggu pertama di bulan Juni, seperti biasa kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong hitam kita akan memberikan persembahan diakonia untuk menunjang pelayanan diakonia di gereja kita. Demikian penjelasan pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya ajak untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami ajak semuanya untuk masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepadanya dengan sukacita, dan datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita mari kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 246, bait 1 dan bait yang kedua, Ya Allah yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami dari kubur
Engkau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Nats pembimbing yang akan menghantar kita memasuki minggu ini terambil dari Lukas 9 ayatnya yang ke-23 berbunyi demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Demikian nats pembimbing pada minggu ini. Bersama-sama kembali kita mengagungkan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 7, bait 1 dan bait kedua, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa-Mu dan Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setia-Mu, dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 42, bait pertama dan bait yang kedua, Kumohon Pengampunan.
segala dosa yang banyak kulakukan, Tuhan, nyata di hadapan-Mu. Teguhkanlah imanku, Tuhan, bimbing tiap langkahku. Jangan biarkan aku, Tuhan, sesat dari jalan-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya, bagi orang percaya, dengarkanlah dan renungkanlah berita anugerah Allah dari Tuhan. Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Saudara-saudara jemaat, saya mengajak kita semuanya untuk berdiri. Kita dengarkan petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 65 ayatnya yang ke-17 berbunyi demikian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Pengakuan iman bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat,
marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kembali Engkau beri waktu kepada kami, jemaat Pouk Dasana Indah, untuk datang bersekutu bersama-sama sekalian orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, dan waktu ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah sumber hidup kami, kekuatan kami. Oleh karena itu kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua yang ada dalam ruangan ini Tuhan, agar kami fokus benar-benar kepada kebenaran firman-Mu. Akhirnya kami bisa dengar, kami bisa renungkan, bahkan lebih daripada itu Tuhan. Ketika kami kembali, kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan berkati. Urapi dan pakai hamba-Mu Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan pada hari ini sesuai dengan kehendak-Mu semata-mata. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan merenungkannya. Amin. Shalom untuk kita semua. Ada sukacita? Oke. Ya, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya mau mengajak kita bersama-sama, tidak usah berjalan dan berdiri, kiri kanan kita jabatan tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Silakan kepada kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, terlihatlah ungkapan syukur dan sukacita kita pada hari ini, karena benar kita aminkan bersama bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam minggu ini, dalam melandasi perjalanan hidup kita selama seminggu ke depan, disiapkan dari Injil Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai 20. Matius 28 ayatnya yang ke-16
sampai ayatnya yang ke-20. Kembali kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita akan baca secara bersama-sama. Katakan amin jika kita sudah mendapatkan bacaan ini. Oke. Perintah untuk memberitakan Injil, kita mulai dari ayatnya yang ke-16 bersama-sama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadamu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di layar, itu tertulis Minggu Trinitas. Ya. Jangan sampai nanti kita tidak tahu apa itu Minggu Trinitas. Ya. Minggu Trinitas dalam bahasa Latin adalah perayaan hari Minggu Trinitas, baru ditetapkan pada abad ke-14 dan dirayakan sesudah Pentakosta 1 minggu. Ya. Jadi pas memang minggu yang lalu kita merayakan Pentakosta, dan minggu ini adalah minggu pertama. Makanya kita masuk pada Minggu Trinitas. Ada apa dengan Minggu Trinitas? Apa bedanya? Kan seperti itu. Kan sama saja hari Minggu. Memang, benar saudara-saudara. Kalau lagu katakan hari Minggu, hari Tuhan benar. Tidak ada bedanya. Hanya memang dalam tradisi gereja, ya, dalam tradisi gereja biasanya dalam perayaan Minggu Trinitas itu kita terus berbicara tentang ketritunggalan Allah. Bagaimana tugas dan kerja Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Terus dan terus kita ingatkan bahwa ada 3 oknum tetapi 1 pribadi. 3 oknum kata orang tetapi 1 pribadi. Tetapi hari ini kita tidak akan bahas itu. Tetapi tugas yang diberikan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tugas apa itu yang diberikan kepada kita? Perintah untuk mengabarkan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca perikop ini, saudara-saudaraku, terlintas dan terbena di benak kita, teringat bahwa pesan ini disampaikan oleh Yesus. Ya. Jauh sebelumnya disampaikan oleh Yesus. Dari ketika Yesus ditangkap, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, Yesus terangkat ke sorga. Dan inilah nubuat itu. Ada satu hal yang luar biasa yang memang bagi kekristenan adalah suatu hal atau adalah suatu sukacita yang benar-benar kita mau wujud nyatakan. Jangan sampai kita hanya dikenal dengan Kristen KTP. Ada tugas saudara-saudaraku. Ada tugas. Dan memang tugas ini sebenarnya disampaikan untuk murid-muridnya yang ada pada waktu itu dan sebagian orang. Ya. Dan sebagian orang. Bahkan yang hadir di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan ayatnya yang ke-17. Ketika mereka melihat dia menyembahnya tetapi masih ada orang yang ragu-ragu. Jangan sampai kita ada di orang yang ragu-ragu itu. Ragu-ragu kenapa saudara-saudaraku? Ragu benarkah yang naik ke sorga ini adalah Yesus? Benarkah ketika Yesus meninggalkan kami di bumi ini dalam pelayanan, kami akan sama seperti kesetiaan kami waktu Yesus bersama dengan kami? Itu yang diragukan. Jangan sampai nanti ketika Yesus terangkat ke sorga, maka bubarlah persekutuan yang terjadi. Karena apa?
Karena guru kita sudah tidak ada, sudah naik ke sorga. Ya, kan seperti itu. Sama dengan kita saudara-saudaraku ya, secara logika kalau kita belajar, ya, hari ini kita belajar misalnya, dan yang mau ngajar itu tidak datang, pasti kita ada sesuatu hal dalam hati kita, wah ngapain datang, ya. Gurunya kok tidak ada, ngapain, nah kan seperti itu. Tetapi dalam hal ini saudara-saudaraku, ada hal yang Tuhan Yesus tinggalkan untuk murid-muridnya, termasuk kepada kita, Jemaat Pouk Dasana Indah. Yaitu mewartakan Injil sukacita. Pergilah. Satu perintah. Satu kata ya, kata perintah, pergi. Kemana perginya? Kemana perginya? Yaitu memberitakan Injil di muka bumi ini. Nah terkadang saudara-saudaraku, kita berpikir bahwa ketika kita mau mengabarkan Injil, kita harus ke daerah-daerah terpencil, ya. Itu sering ada di benak kita. Ya. Itu adalah kelas misi atau pelayanan misi. Benar, memang benar saudara-saudara. Karena memang kita ingin menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus, bukan menjadi Kristen. Sekali lagi saudara-saudaraku, ya, kita melakukan misi bukan untuk mengkristenkan, tetapi memperkenalkan Yesus. Nah, hati-hati. Jadi jangan sampai kita keliru. Ya. Yuk ikut saja kami Kristen, bagus loh Kristen. Bukan. Perkenalkan dulu Yesus gitu loh. Apa yang Yesus lakukan bagi kehidupan kita. Dan ketika mereka melihat apa yang diajarkan Yesus dalam hidup kita dan kita lakukan, maka mereka akan mengakui Yesus dan akhirnya kekristenan itu terjadi. Saya teringat Mahatma Gandhi, ya, orang yang terkenal sampai hari ini tidak akan pernah hilang. Dia katakan, saya bangga loh punya Tuhan Yesus orang Kristen. Saya senang dan saya kagumi. Tapi maaf, saya tidak akan pernah ingin masuk Kristen. Kenapa? Karena itu tadi. Karena orang selalu bermisi mengkristenkan orang, bukan memperkenalkan Yesus. Yang seharusnya saudara-saudaraku, ya, Mahatma Gandhi dengan tegas katakan seperti itu, saya bangga. Ya, tetapi kalau untuk ke Kristen saya nggak mau, kenapa? Karena banyak orang Kristen sekarang tidak mencerminkan pribadi gurunya. Ya. Banyak orang yang mengenal Yesus, bertepuk tangan, bersorak, beribadah, tapi ketika keluar tidak pernah mencerminkan kehidupan kekristenan itu yang sudah diajarkan oleh Yesus dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa mengenal Yesus lebih jauh, berarti harus ada guru. Untuk bisa membawa kita hidup mengenal Yesus, seperti tema kita mengikut Yesus keputusanku. Mungkin bagi kita biasa saja. 1 menit bisa katakan kita berapa kali mengikut Yesus keputusanku. 1000 kali mungkin hanya beberapa menit. Tapi untuk melakukannya, maaf saja saudara-saudaraku. Ya. Maaf. Contoh kecil, ya. Contoh kecil. Ketika ada perselisihan, ketika ada permusuhan, saya mau tanya kepada kita, sanggupkah kita berdoa untuk orang yang sudah membenci kita? Hari ini terjadi perselisihan ketika kita kembali, Tuhan, terima kasih, saya mengampuni si A dan si B dan si C. Hal kecil saudara-saudara, yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kita. Mengucapkan benar, mengikuti Yesus keputusanku. Nanti di akhir khotbah ini kita akan nyanyikan lagu katanya yang lagu sekolah minggu. Jadi saya berpikir lagu sekolah minggu berarti kita sudah tidak perlu menyanyikan, salah. Jadi saya renungkan itu. Ternyata mengikut Yesus keputusanku justru harus bersumber dari hati kita sebagai orang-orang dewasa. Bagaimana mungkin anak-anak kita mau ikut dan mengakui Yesus kalau orang tuanya tidak seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya lagu untuk sekolah minggu. Lagu untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lagu untuk kita Jemaat Pouk Dasana Indah yang sudah menerima Yesus. Tidak lama lagi 33 tahun buah dari Roh Kudus ada di Jemaat Pouk Dasana Indah. Pelayanan silih berganti,
Persoalan silih berganti, suka dan duka silih berganti. Tetapi puji Tuhan, ya, sampai pada hari ini. Sampai pada hari ini. Misi pelayanan, pembaharuan Roh Kudus masih terbukti sampai persekutuan saat ini. Mengikuti Yesus keputusanku. Ya. Mari kita sama-sama katakan, mengikuti Yesus keputusanku. 1, 2, 3. Amin. Mengikuti Yesus keputusanku. Ya, luar biasa. Ya. Belum amin selesai, maaf ya. Artinya saya mengaminkan tadi itu. Ya. Mengikuti Yesus keputusanku. Saudara-saudaraku, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak dikatakan jadikanlah semua Kristen. Enggak. Tetapi murid, karena ada guru. Yang pesan ini adalah seorang guru agung, guru besar, yang dimana ketika dia mau tinggalkan murid-muridnya itu, ada sesuatu hal yang mereka lakukan, gitu. Ya, ada yang mereka lakukan. Ada tanda dan ada bukti. Karena ketika 10 hari, ketika turunnya Roh Kudus itu, ada banyak hal yang terjadi. Ada banyak hal yang terjadi. Beberapa minggu yang lalu saya katakan, buah dari Roh Kudus adalah persekutuan seperti sekarang ini terbukti. Terjadilah yang sekarang sekarang disebut gereja. Ya, biasanya dulu disebut persekutuan orang percaya. Terbentuk saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Baptis. Kalau membaptis itu berarti kita memperkenalkan, membawa anak kita untuk menjadi pewaris keselamatan Allah. Ya. Jadi hilangkan dulu kekristenannya itu. Ya. Hilangkan itu. Yang kita bawa sekarang, bahwa kita adalah murid yang harus ikut apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Yang sudah dinyatakan dan ditunjukkan oleh Yesus di tengah-tengah perjalanan pelayanannya. Yesus kuatkan orang yang ragu-ragu tadi dengan berkata, kepadamu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saya dan saudara-saudara menerima itu. Menerima itu. Ketika kita hidup berjalan bersama Kristus dalam melayani saudara-saudaraku, ada kehidupan yang Tuhan Yesus siapkan. Dan kita tidak akan pernah sendiri saudara-saudara. Dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Luar biasa saudara-saudara. Seorang guru yang merupakan pedoman kehidupan kita sampai hari ini, bahkan untuk selamanya. Dia memberikan sesuatu tugas kepada kita, tetapi dia juga memberikan perlindungan dan pertolongan. Itu janji. Dan terbukti saudara-saudaraku. Dan terbukti. Majelis jemaat selalu melakukan tugas mereka. Komisi melakukan tugas mereka. Melalui apa? Yaitu membentuk persekutuan bersama. Menyanyi bersama. Dan masih banyak lagi saudara-saudaraku yang kita bentuk. Karena apa? Karena kita menyadari, ya, karena kita menyadari tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak akan pernah ditinggalkan, tetapi kita akan terus disertai. Oleh karena itu saya mau mengajak jemaat Pauk Dasana Indah bersama-sama. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Tidak perlu keluar, ya. Tidak perlu keluar negeri misalnya ke Papua, ya. Tetapi tindakan kehidupan saya dan saudara-saudara kita nyatakan. Supaya ketika orang melihat bukan memuji kita orang baik, tetapi memuji Allah Bapa di sorga. Yang dipuji adalah gurunya, ya. Karena teladan yang diberikan oleh gurunya, maka murid-muridnya ikut. Jemaat Pauk Dasana Indah ada di dalamnya. Ya. Kita wujudkan itu saudara-saudaraku. Hidup di dalam kasih, saling berdoa, saling mendukung, saling menopang, saling mengingatkan. Memang ketika orang itu salah dalam melangkah, tidak apa-apa saudara-saudaraku. Karena kita ingin membawa kehidupan menjadi lebih baik.
Orang akan bertepuk tangan melihat saudara-saudaraku. Ketika kerukunan kehidupan kita bersama di jemaat ini luar biasa. Ya, orang akan bertepuk tangan. Namun yang terlebih dahulu akan dipuji, dialah guru yang mengajarkan itu. Oleh karena itu percayalah saudara-saudaraku. Ya, percayalah. Ketika Tuhan mau nyatakan kepada kita 33 tahun nanti, kita akan bersuka cita bersama, akan bersyukur karena buah Roh Kudus dalam hidup kita dinyatakan oleh Tuhan ya, melalui persekutuan Jemaat Pauk Dasana Indah. Sekali lagi, tidak ada persoalan yang tidak dihadapi oleh jemaat. Tidak ada jemaat itu yang tidak punya persoalan. Ya. Tapi ketika kita melangkah bersama, kita bergandengan tangan, mari kita wujudkan shalom di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat merayakan Minggu Trinitas. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara-saudara. Amin. Kita menyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Saya mau mengikuti Yesus. Mungkin bagi kami itu adalah syair lagu Tuhan. Tetapi kami mengimani bersama bahwa benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan mengikut Engkau. Mengikut Engkau merupakan keputusan iman kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kembali kepada kami. Untuk ketika kami mengambil keputusan mengikut Engkau, ada hal yang harus kami lakukan. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu, yaitu memberitakan Injil keselamatan, menceritakan kepada kesemua orang betapa baik Yesus dalam hidup, betapa Tuhan mencintai kami. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan, Gereja Pauk Dasana Indah yang ada pada hari ini, untuk tidak hanya menjadi pendengar kebenaran firman-Mu, tetapi ajarlah kami untuk selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun kami menyadari Tuhan, terkadang kami hanya mampu mengucapkan bahwa kami mengambil keputusan untuk mengikut Yesus.
Tetapi ketika di tengah perjalanan dengan begitu banyak persoalan-persoalan yang kami hadapi, terkadang kami melepaskan janji itu dalam hati kami. Akhirnya kami tidak setia, bahkan kami meninggalkan Yesus. Ampuni kami Tuhan, jika hal itu ada dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami percaya Engkau menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman yang setia dalam hidup ini. Bapa di dalam surga, hamba-Mu mau berdoakan kehidupan jemaat Prouk Dasana Indah yang sudah boleh ada dalam persekutuan pagi ini. Hamba-Mu menyadari Tuhan, hamba tahu kami ada di dalam sukacita pada hari ini. Sempurnakan sukacita kami masing-masing orang yang ada Tuhan. Sehingga dengan sukacita itu akan mewarnai seluruh perjalanan hidup kami seminggu ke depan. Sukacita itu akan membawa kami selalu dalam ungkapan syukur bersama orang-orang percaya. Bahkan dengan sukacita itu Tuhan kami akan mewujud nyatakan janji kami. Kami setia mengikuti Yesus. Jemaat-Mu yang dalam pergumulan, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik itu pergumulan tentang ekonomi, pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan, lihat dari ketinggian-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk bisa menjalani dan menghadapi setiap pergumulan hidup. Dan biarlah dengan pergumulan hidup yang ada dalam hidup kami, menjadikan kami kuat. Menjadikan kami semangat mencari Yesus. Karena kami tahu, ketika kami ada di dalam Yesus, tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak yang putus sekolah. Kami bawa kepadamu Tuhan. Kami tahu hidup ini adalah milik-Mu. Oleh karena itu biarlah dengan cinta kasih-Mu Tuhan Engkau terus bersama dengan mereka. Bahkan dalam setiap langkah ke hidup mereka Tuhan, ada pemberkatan yang mereka terima. Kami percaya Tuhan dengan pertolongan-Mu juga, mereka akan menjalani kehidupan ini tentunya dengan berkat yang Tuhan nyatakan masing-masing orang. Berdoa kami ya Tuhan untuk anak-anak sekolah, anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan, baik itu dari TK, SMP, SMA, perguruan tinggi, yang akan mempersiapkan diri besok ambil bagian untuk melihat sejauh mana mereka mampu mengikuti pendidikan mereka melalui ujian kenaikan kelas. Terima kasih Tuhan. Segala kesiapan dan persiapan dari anak-anak kekasih kami, biarlah Tuhan berkati mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan, agar ketika mereka ikut ambil bagian dalam ujian ini nanti, kami percaya bukan kegagalan yang mereka terima, tetapi satu ungkapan syukur dengan keberhasilan daripada Tuhan. Biarlah persiapan dari semua anak-anak kekasih kami serahkan kepadamu Tuhan. Berdoa kami untuk jemaat-Mu yang sakit dan dalam pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purbasilaban, Ibu Lia Liao yang tekanan karena kolesterol. Ya Tuhan Yesus, biarlah saudara-saudara kekasih kami ini mendapatkan perawatan. Lawatan Tuhan semata-mata. Ulurkan tangan-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Sehingga apapun yang penyakit yang mereka hadapi, cara dan pemulihan yang mereka lakukan sekarang ini, kami percaya Tuhan akan bersama dan memberkati. Sehingga dengan lawatan Tuhan semata-mata, mereka mendapatkan satu kesembuhan daripada Tuhan. Walaupun hari ini saudara-saudara kekasih kami dalam kelemahan tubuh boleh hadir dalam persekutuan, dalam pelayanan, terima kasih Tuhan. Karena mereka menyadari hidup ini adalah milik-Mu. Terima kasih, biarlah kami serahkan kesembuhan dari saudara-saudara kekasih kami ini. Bersyukur kami ya Tuhan untuk kehidupan anggota jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun. Ada Saudari Ave Maria Manalu, Bapak Hotman Simbolon, Kerin Elizabeth Paulina Marpaung, Ibu Diana Ludang Baundias. Terima kasih ya Tuhan Yesus,
Biarlah dengan bertambah usia saudara-saudara kekasih kami ini, bertambah pula hikmat daripada Tuhan. Sempurna sukacita mereka, dan biarlah ya Tuhan dengan sukacita itu mereka semakin dekat kepada Tuhan. Terus mempertahankan keputusan untuk mengikuti Yesus, karena mereka menyadari hidup mereka, usia yang mereka terima bersumber daripada Tuhan. Biarlah selanjutnya kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun tetap dalam pertolongan Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun karena pernikahan. Bapak Rudi Katonan dan Ibu Penatua Mida Limbong. Ada Bapak Nathan William Stable dan Ibu Taride Ricarda Purba. Ada juga Bapak Robin Sigalingging bersama Ibu Sarmaida Sihombing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya erat kehidupan keluarga mereka. Ada di dalam kasih, bahkan hidup selalu di dalam persekutuan bersama keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, sempurnakan sukacita dari kehidupan keluarga-keluarga yang menikmati ulang tahun perkawinan. Kami percaya kepala rumah tangga dalam hidup mereka adalah Yesus. Jadikanlah keluarga-keluarga ini ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu juga mau berdoa untuk pelayanan majelis jemaat dan komisi. Biarlah Tuhan juga bersama dan memberkati. Secara khusus persiapan ibadah gabungan Komisi Wanita POUK Sebanten tanggal 25 Juni. Biarlah Tuhan juga memberkati Komisi Ibu. Berikanlah semangat dan sukacita agar tiba waktunya nanti mereka boleh menyambut sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ibu-ibu kekasih, bahkan bersuka cita di dalam persekutuan. Persiapan HUT Gereja POUK Dasana Indah 29 Juli nanti juga Tuhan berkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak-Mu kami juga mau berdoa bagi program pelayanan BP POUK PGI PGW Banten. Biarlah Tuhan memberkati setiap program yang sudah direncanakan dalam pelayanan ini. Kami percaya semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di BP POUK, PGI, PGW Banten akan terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bergandengan tangan bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat-jemaat. Dan akhirnya apa yang menjadi tujuan dalam pelayanan, yaitu memuliakan Tuhan, itu boleh nyata dalam pelayanan. Bangsa dan negara juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pesta demokrasi yang akan tinggal beberapa waktu lagi lamanya akan dilakukan. Biarlah Tuhan memberkati semua, berkati pemerintah-pemerintah kami dari pusat sampai pelosok-pelosok desa, sehingga dalam pelaksanaan demokrasi pemilu nanti boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu, tetapi hamba terbatas, hamba tidak mampu sampaikan satu persatu apa yang menjadi pergumulan kami. Tetapi biarlah Tuhan lihat dari ketinggian-Mu, Tuhan berkati semuanya. Inilah kehidupan kami Tuhan, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber kehidupan kami, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 197 bait 1, 2, dan 3, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras
badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di sorga yang bakal, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami, untuk kesehatan, untuk napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu boleh diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, persembahan syukur kami Tuhan.
Kau boleh berkati Tuhan, agar bisa dipakai untuk pelayanan gereja-Mu di tempat kami ini Bapa. Kami berdoa buat Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang boleh Engkau berkati dalam usaha dan pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan, boleh Engkau buat berhasil Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu, dan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak Ibu majelis yang mengelola persembahan ini Bapa. Biarlah kami boleh bekerja dengan baik dan benar untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan lewat anak-Mu Yesus Kristus yang adalah sumber berkat itu. Haleluya, amin. Mohon kesabarannya sebentar, kami akan membacakan pokok warta jemaat. Pokok warta jemaat Minggu tanggal 4 Juni 2023. Yang pertama, kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kebaktian hari ini Minggu tanggal 4 Juni 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Lukas Labiro, organis oleh Saudari Sulistia Oktarina, kantoria Saudara Kefas Labiro dan Saudari Kaila Labiro, operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kebaktian kategorial. Yang pertama, Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu jam 7 pagi bertempat di gereja. Untuk ibadah Minggu tanggal 11 Juni 2023, pelayan liturgi oleh Kak Dinci, doa pembuka dan penutup oleh Kak Ana, pelayan firman untuk kelas Bethlehem oleh Kak Ana, kelas Nasaret oleh Kak Kaila, kelas Galilea oleh Kak Dinci, kelas Yerusalem oleh Kak Ludwig. Pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Ryan Matekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Yang kedua, ibadah Komisi Remaja pada hari ini, Minggu tanggal 4 Juni 2023, jam 6 sore, bertempat di gereja, dengan pelayan firman Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan liturgi Saudara Sam Rumainum, pelayan doa Saudari Kerin Marpaung, pelayan musik Saudara Vino. Mohon perhatian seluruh komisi remaja. Yang ketiga, ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 jam 7 malam bertempat di gereja dengan pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti, pelayan liturgi Ibu Yani Sutardi, pelayan doa Ibu Nanik Dina, acara ibadah pemahaman Alkitab. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Yang keempat, ibadah keluarga dan tengah minggu pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 19.30 bertempat di gereja dengan pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Bapak Penatua Eko Budianto, pelayan doa Bapak Penatua Septian Eko Kristianto, pelayan musik Saudara Ferianto Palea. Mohon perhatian seluruh jemaat. Yang kelima, ibadah Komisi Bapak pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja dengan pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Bapak Agustus Rajasa, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian seluruh komisi Bapak. Yang keenam, ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 jam 7 malam bertempat di gereja dengan pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Saudari Febri, pelayan musik Saudara Abraham Nicholas, acara ibadah pemahaman Alkitab. Mohon perhatian Komisi Pemuda. Yang ketujuh, ibadah gabungan Komisi Wanita POK Sebanten akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 4 sore di Gereja POK Dasana Indah. Yang kedelapan, HUT Gereja POK Dasana Indah ke-33 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 dan majelis telah memutuskan menunjuk Bapak Penatua Richard Rajasa sebagai Ketua Panitia HUT Gereja ke-33. Susunan pengurus panitia lengkapnya akan kami bacakan minggu depan. Mohon perhatian dan dukungan dari semua jemaat, semua komisi dan tim yang akan dipilih dalam susunan panitia lengkap.
Mari kita persiapkan dan berikan yang terbaik dalam mempersiapkan ibadah dan perayaan HUT gereja kita, Gereja Pok Dasana Indah yang ke-33. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membacakan pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, maju Laskar Kristus mengiringi perjalanan kita pada hari ini. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bagai Laskar Jaya, gereja maju terus di jejak teladan saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am, satu pengharapan, satu pun iman. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Selanjutnya tugas kita adalah melakukan firman itu, memberitakan Injil di mana saja kita berada. Kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Jemaat disilakan saat teduh.